Pukul 2 dini hari. Telepon dari kantor polisi menghancurkan 7 tahun pernikahanku dalam satu kalimat. Suamiku digerebek warga di kamar kos seorang perempuan. Mereka mengira aku akan datang menangis dan memohon agar dia dibebaskan. Tapi aku datang membawa satu map plastik dan satu jawaban yang membuat seisi ruangan terdiam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol suka dan berlangganan supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dengan nama dan tempat yang sudah diubah. Nama saya Lestari, 34 tahun. Saya menjalankan sebuah usaha kecil di bidang catering rumahan di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya menjadi istri dan 5 tahun menjadi ibu. Orang bilang saya perempuan yang tenang. Mereka belum pernah melihat saya marah. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lain dalam rumah tangga kami. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai kamar. Namun, saya sudah sibuk di dapur. Saya menyiapkan nasi goreng dan kopi panas. Sarapan kesukaan suami dan anak saya. Aroma itu memenuhi ruangan. Ia menciptakan ilusi sebuah keluarga kecil yang harmonis dan bahagia selama bertahun-tahun. Saya percaya pernikahan kami adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Suami saya, Mas Reza, bekerja di sebuah perusahaan terkemuka di Sudirman. Ia bersikap lembut di depan keluarga dan selalu terlihat bertanggung jawab. Ibu mertua bahkan sering memuji cara saya mengurus rumah tangga. Katanya, anak lelakinya sangat beruntung mendapatkan istri seperti saya. Tapi di balik topeng kesempurnaan itu, ada sebuah kejanggalan yang perlahan menggerogoti perasaan saya. Kecurigaan saya tidak datang seperti kilat di siang bolong. Semuanya berawal dari hal-hal kecil yang menumpuk menjadi gunung pertanyaan di kepala. Beberapa bulan terakhir, Mas Reza sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, beban pekerjaan yang menumpuk, proyek baru yang butuh perhatian khusus. Rapat mendadak dengan klien di luar jam kantor. Awalnya, saya percaya sebagai istri. Saya bahkan sering menunggunya di ruang tamu sampai tertidur, hanya untuk menghangatkan kembali makan malamnya. Saya memijat bahunya. Saya mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa kerasnya ia bekerja demi masa depan kami. Saya menelan semua alasannya mentah-mentah, karena begitulah seharusnya seorang istri, mendukung suaminya tanpa banyak bertanya. Namun naluri seorang perempuan jarang sekali salah. Suatu sore, saat saya membereskan pakaian kotornya, saya mengambil kemeja yang ia pakai malam sebelumnya. Hidung saya menangkap aroma yang sangat asing. Itu bukan parfum maskulin yang selalu saya belikan setiap bulan. Itu aroma manis yang menyengat. Perpaduan mawar dan vanila murahan. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya mendekatkan kemeja itu ke wajah. Baunya menempel kuat di bagian kerah. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin itu wangi rekan kerja perempuan yang tak sengaja menempel. Mungkin pewangi ruangan di kafe tempat ia bertemu klien. Tetapi semua alasan itu terasa hambar. Bahkan di pikiran saya sendiri. Malam harinya, saat ia duduk di meja makan, saya mencoba memancing dengan nada sesantai mungkin. Kerjaan di kantor lagi sibuk, ya. Mas, sampai parfum kamu wanginya beda, kayak wangi bunga, kata saya sambil menuangkan air ke gelasnya. Tangan saya sedikit gemetar, tapi saya berusaha menyembunyikannya. Mas Reza berhenti mengunyah sejenak. Perubahan raut wajahnya sangat tipis, nyaris tak terlihat. Lalu ia menetralkan ekspresinya dan tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Oh, itu. Kemarin di kantor ada acara ulang tahun staf. Ruangannya disemprot pengharum yang menyengat, mungkin nempel di baju, katanya. Kenapa? Kamu cemburu, ya? Ia mengusap punggung tangan saya. Saya hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Saya membiarkan percakapan itu menguap begitu saja. Namun, di dalam hati saya, alarm peringatan sudah berbunyi nyaring. Sejak hari itu, saya berubah. Saya menjadi pengamat yang diam-diam mengawasi setiap geraknya. Saya tidak ingin menjadi istri histeris yang menuduh tanpa bukti. Saya tahu betul, jika saya marah, hanya bermodalkan aroma parfum. Ia akan dengan mudah memutarbalikkan fakta
dan menuduh saya berlebihan. Saya harus cerdas. Saya harus mengumpulkan kepingan-kepingan rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Saat ia sedang mandi, ponselnya tergeletak di atas kasur. Biasanya, ia membawa ponsel itu kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Namun, kali ini ia lupa. Tanpa membuang waktu, saya mengambil ponsel itu. Kata sandinya masih sama, tanggal lahir anak kami. Tangan saya bergerak membuka aplikasi mutasi rekening dari bank yang ia pakai sehari-hari. Mata saya membelalak membaca deretan angka dan nama yang tidak saya kenal. Ada puluhan transaksi mencurigakan selama 3 bulan terakhir. Transfer ke sebuah rekening atas nama seorang perempuan. Pembayaran belanja online di toko pakaian wanita. Tarikan tunai di minimarket yang lokasinya jauh dari kantor maupun rumah kami. Jumlahnya tidak main-main. Uang yang ia keluarkan untuk nama asing itu setara dengan seluruh belanja bulanan keluarga kami. Napas saya tercekat. Dada saya terasa seperti dihimpit batu besar. Selama ini, setiap kali saya minta tambahan uang untuk membeli vitamin anak kami, ia selalu mengeluh tentang pengeluaran yang membengkak dan meminta saya berhemat. Ibu mertua juga sering mengingatkan agar saya tidak boros memakai uang hasil jerih payah anaknya. Namun kenyataannya, uang itu mengalir deras ke kantong perempuan lain. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya mengirimkan tangkapan layar semua bukti mutasi itu ke ponsel saya sendiri. Lalu, saya menghapus jejak pengirimannya dari ponselnya. Saya meletakkan ponsel itu kembali tepat di posisi semula. Hanya beberapa detik sebelum pintu kamar mandi terbuka. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya sambil mengeringkan rambut. "Lagi merapikan spray," jawab saya tanpa menatap matanya. "Cepat ganti baju. Makan malamnya sudah siap." Malam itu, nasi yang saya suapkan ke mulut sama sekali tidak terasa. Semuanya hambar. Sepahit kenyataan yang baru saja saya temukan. Saya menatap wajah suami saya yang makan dengan lahap, bercerita tentang betapa menyebalkannya bos di kantornya. Di mata saya, ia bukan lagi pahlawan keluarga yang selama ini saya kagumi. Ia adalah pembohong yang sedang bermain sandiwara di depan istri dan anaknya sendiri. Sejak malam itu, saya tahu satu hal. Saya tidak akan kalah. Malam-malam berikutnya menjadi ladang berburu yang sunyi. Setelah memergoki mutasi rekening itu, saya tidak langsung menyerang. Saya menunggu. Saya tahu, jika saya bergerak terlalu cepat, ia akan menutup semua celah dan memindahkan uangnya entah kemana. Suatu malam, saat ia kembali pura-pura lembur, saya diam-diam memasang aplikasi pelacak lokasi di ponselnya. Hanya butuh beberapa menit. Lalu, saya kembalikan ponsel itu, dan ia tidak pernah curiga. Mulai malam itu, setiap langkahnya muncul sebagai titik biru di layar ponsel saya. Ia tidak tahu. Istri yang ia anggap bodoh, kini bisa melihat kemanapun ia pergi. Selama 2 minggu, saya mengumpulkan pola setiap Selasa dan Jumat. Titik biru itu tidak pernah berhenti di kantor. Ia selalu bergerak ke sebuah kawasan padat di pinggiran kota, lalu diam di sana berjam-jam. Saya mencatat tanggalnya. Saya menyimpan tangkapan layar lokasinya. Saya bahkan menabung diam-diam dari keuntungan catering, memindahkan sebagian ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Setiap rupiah saya siapkan, karena saya tahu suatu hari saya akan membutuhkannya. Tapi malam itu, saya belum tahu betapa cepat hari itu akan tiba. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun mata saya tak kunjung terpejam. Anak saya sudah tidur pulas di kamar sebelah. Sementara sisi ranjang di samping saya kosong dan dingin. Suami saya belum pulang. Sore tadi ia mengirim pesan singkat. Katanya, ia harus meninjau proyek di luar kota dan baru pulang besok pagi. Alasan klise yang mungkin akan dipercaya oleh istri yang bodoh. Tapi saya sudah tidak butuh lagi alasan dari mulutnya. Saya menatap layar ponsel dalam gelap. Titik biru itu tidak berada di luar kota. Ia berada di kawasan padat penduduk di pinggiran, di area yang terkenal dengan deretan rumah kos. Sejak pukul 9 malam, titik itu tidak beranjak. Saya terus menatapnya, membayangkan apa yang sedang ia lakukan di sana. Bersama siapa? Perut saya terasa mual,
Saya ingin sekali membanting ponsel ini sampai hancur. Tapi saya menarik napas panjang. Emosi tidak akan menyelesaikan apapun. Saya butuh buktinya. Bukan sekedar titik koordinat di sebuah aplikasi. Saya mencoba memejamkan mata. Berharap rasa lelah segera membawa saya tidur. Namun, tepat pukul 2 dini hari, keheningan malam dipecahkan oleh dering telepon yang melengking tajam dari nakas. Jantung saya seketika berdegup kencang. Nomor di layar adalah deretan angka panjang yang sama sekali tidak saya kenal. Panggilan di jam seperti ini tidak pernah membawa kabar baik. Dengan tangan yang sedikit gemetar, saya menggeser ikon hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, benar ini. Dengan istri dari Bapak Reza. Suara seorang pria di seberang menyebut nama lengkap suami saya dengan nada tegas dan resmi. Iya. Benar. Saya istrinya, jawab saya. Maaf, ini dari mana? Ya, malam-malam begini. Saya berusaha menjaga suara tetap tenang, meski dada saya bergemuruh. Saya dari kepolisian sektor. Bu, mohon maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Kami ingin memberitahukan bahwa suami Ibu saat ini berada di kantor polisi. Ujar suara itu. Berat dan tanpa basa-basi. Darah saya serasa berhenti mengalir. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepala. Berbagai kemungkinan buruk berkelebat. Kecelakaan. Perampokan di kantor polisi. Suami saya kenapa? Pakistan. Apakah terjadi kecelakaan? Dia bilang sedang ada tugas luar kota. Terdengar hembusan napas pelan dari seberang. Bukan kecelakaan. Bu, suami Ibu baru saja diserahkan oleh warga. Beliau digerebek oleh warga R karena kedapatan berada di dalam kamar kos seorang perempuan. Polisi itu menyebutkan sebuah nama yang rasanya membuat saya ingin muntah. Berduaan di jam yang tidak wajar dengan pintu terkunci. Warga merasa resah dan melakukan penggerebekan untuk mencegah main hakim sendiri. Mereka membawa keduanya ke kantor polisi. Dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Udara di kamar tiba-tiba terasa menghilang. Digerebek warga. Di kamar kos, perempuan simpanannya. Suami saya. Lelaki yang nama baiknya selalu dijaga mati-matian oleh ibu mertua. Lelaki yang selalu rapi dan sok suci. Tertangkap seperti maling murahan oleh warga kampung. Ada rasa perih yang sangat menusuk hati saya. Rasa malu membayangkan ayah dari anak saya dipermalukan di depan umum. Tapi anehnya, di balik semua rasa sakit itu, ada setitik kelegaan yang ganjil. Bukti yang selama ini saya cari akhirnya datang sendiri, diantar langsung oleh takdir, dengan cara yang paling memalukan baginya. Halo, Bu, Ibu masih di sana? Suara polisi itu menyadarkan saya. Iya, Pakistan. Saya masih dengar, jawab saya lirih. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya menetes satu persatu. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena tangis itu adalah sisa-sisa kewarasan dari seorang istri yang merasa dihargai begitu rendah. Kami minta Ibu datang ke kantor sekarang juga. Suami Ibu dan pihak perempuan masih kami tahan, karena ini masuk delik aduan. Biasanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jika pihak istri bersedia. Kami tunggu kedatangan Ibu. Saya akan segera ke sana, jawab saya. Lalu saya memutus sambungan. Saya bangkit dari tempat tidur. Tidak ada lagi sisa kantuk. Saya berjalan ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin, dan menatap pantulan wajah saya di cermin. Mata itu memerah, tapi tidak ada lagi keraguan di sana. Alih-alih memakai baju tidur seperti orang panik, saya memilih pakaian yang rapi dan elegan. Saya merias wajah tipis. Saya memastikan tidak ada jejak perempuan lemah dan hancur di penampilan saya malam itu. Kemudian saya berjalan ke laci meja kerja. Saya mengeluarkan sebuah map plastik yang sudah saya siapkan sejak beberapa minggu lalu. Di dalamnya ada buku nikah asli kami, tumpukan cetakan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana ke perempuan itu, dan beberapa bukti lain yang sudah saya kumpulkan. Saya memasukkan map itu ke dalam tas. Lalu saya melangkah ke kamar anak saya, mencium keningnya yang tertidur lelap, dan berbisik meminta maaf. Karena hidupnya mungkin tidak akan sama lagi setelah malam ini. Saya mengunci pintu rumah dan masuk ke mobil. Saya membelah jalanan kota yang sepi, di bawah sorot lampu temaram.
sepanjang perjalanan. Pikiran saya sangat jernih. Polisi tadi bilang kekeluargaan dan penjamin. Mereka pikir saya akan datang menangis histeris, memohon agar suami saya dibebaskan demi nama baik keluarga, lalu memaafkannya setelah ia bersujud di kaki saya. Mereka salah besar. Malam ini, saya tidak datang untuk menyelamatkan siapapun. Saya datang untuk mengakhiri semuanya dengan cara saya sendiri. Langkah kaki saya bergema di lorong kantor polisi yang berbau kopi hitam dan asap rokok basi. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulit, namun tidak sebanding dengan kebekuan yang menyelimuti hati saya. Tidak ada air mata, tidak ada panik. Yang ada hanyalah kekosongan yang perlahan diisi oleh ketegasan. Saya merapatkan tas tangan, merasakan tekstur map plastik di dalamnya. Senjata utama saya malam ini saat saya memasuki ruang pemeriksaan. Pemandangan pertama yang menyambut saya begitu menjijikan hingga perut saya nyaris mual. Di sudut ruangan, di atas kursi kayu panjang yang catnya mengelupas, saya melihat suami saya, lelaki yang selalu menuntut kemejanya disetrika licin dan sepatunya disemir mengkilap. Kini terlihat seperti gelandangan. Rambutnya berantakan, kancing kemejanya terbuka dua. Wajahnya pucat pasi. Ia menunduk memegangi kepala, seolah berharap lantai akan terbuka dan menelannya hidup-hidup. Di ujung lain kursi panjang itu, duduk meringkuk seorang perempuan yang usianya jauh lebih muda dari saya. Pakaiannya hanya daster tipis selutut, ditutupi jaket kebesaran yang sangat saya kenal sebagai milik suami saya. Wajahnya tertunduk dalam, disembunyikan di balik rambutnya yang kusut. Bahunya berguncang oleh tangis. Jadi, inikah perempuan yang selama ini menguras tabungan keluarga kami? Inikah perempuan yang membuat suami saya rela berbohong setiap hari, meninggalkan anak dan istrinya demi menghabiskan malam di kamar kos sempit? Saya tersenyum sinis dalam hati. Sungguh selera yang murahan. Ketika langkah sepatu saya terdengar, Mas Reza mengangkat wajah. Matanya yang merah langsung melebar saat melihat saya berdiri menjulang di hadapannya. Tidak ada wajah istri yang hancur karena dibangunkan paksa di tengah malam. Saya berdiri di sana dengan riasan tipis yang rapi, rambut tertata, dan pakaian elegan, menatapnya dengan pandangan sedingin es. Saya melihat cakunya naik turun menelan ludah. Ia mencoba membuka mulut, namun suaranya tercekat di tenggorokan sebelum ia sempat bicara. Pintu ruangan kembali terbuka. Ibu mertua masuk dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya merah padam. Napasnya tersengal. Begitu melihat anak lelakinya duduk tak berdaya, ia langsung berlari memeluknya sambil menangis histeris. Ya Tuhan, anakku, kenapa bisa sampai begini? Siapa yang berani melakukan ini padamu? Ratapnya dengan suara melengking, seolah anak lelakinya adalah korban paling menderita di dunia. Setelah puas meratapi anaknya, ibu mertua akhirnya menyadari kehadiran saya. Ia melepas pelukan dan berjalan setengah berlari menghampiri saya. Tanpa aba-aba, ia meraih kedua tangan saya dan menggenggamnya erat dengan tangan yang gemetar. Wajahnya yang biasanya menatap saya dengan angkuh, kini memelas penuh permohonan. Kamu sudah datang. Syukurlah kamu cepat datang, Nak, katanya. Ibu, mohon sama kamu, tolong selamatkan suami kamu. Ini pasti cuma salah paham. Reza itu orang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti yang dituduhkan orang-orang kampung itu. Pasti perempuan gatal itu yang menjebatnya. Ibu mertua menunjuk perempuan yang masih menangis di sudut dengan tatapan penuh kebencian. Ibu, mohon, kamu tanda tangani saja surat dari polisi itu. Bilang kalau kamu memaafkan dia dan tidak akan menuntut apa-apa. Kita selesaikan secara kekeluargaan, demi nama baik keluarga kita. Pikirkan masa depan anak kalian, kalau ayahnya sampai masuk penjara. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Saya mendengarkan rentetan kalimat itu dengan ekspresi datar. Tidak satu pun kalimat simpati keluar dari mulutnya untuk saya. Istri sah yang baru saja dikhianati dan dipermalukan terang-terangan. Yang ada di kepalanya hanya nama baik keluarga dan keselamatan anak kesayangannya. Kemarahan saya semakin mendidih, namun saya menjaga suara agar tetap tenang. Saya melepaskan genggaman tangannya perlahan, namun tegas. Silakan duduk dulu, Bu. Biar saya yang mengurus ini dengan pihak kepolisian, ucap saya singkat.
mengabaikan kebingungan di wajahnya. Saya melangkah mendekati meja petugas. Seorang polisi parubaya mempersilahkan saya duduk. Di atas meja sudah tersaji selembar kertas putih berisi tulisan tangan yang rapi. "Ibu adalah istri sah dari lelaki tersebut?" tanya petugas itu, memastikan. "Benar. Saya istrinya," jawab saya dengan suara lantang dan jelas, memastikan suami dan ibu mertua saya mendengarnya dari tempat mereka duduk. Begini. "Bu, suami ibu diserahkan warga sekitar pukul 11:30 siang tadi. Warga menggerebek mereka berdua di kamar kos perempuan tersebut. Warga sangat marah karena merasa lingkungan mereka dikotori. Namun, karena perbuatan ini termasuk delik aduan absolut. Proses hukum pidananya baru bisa berjalan jika ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, ibu sebagai istri sah." Polisi itu kemudian mendorong kertas putih itu ke arah saya. "Ini surat pernyataan damai. Jika ibu bersedia memaafkan dan menyelesaikan secara kekeluargaan demi keutuhan rumah tangga, ibu cukup menandatangani surat ini. Kami akan memberi pembinaan singkat, lalu mereka berdua bisa dibebaskan malam ini juga." Warga sudah sepakat tidak memperpanjang masalah jika istri sahnya sendiri sudah memaafkan. Keheningan yang mencekam turun ke ruangan. Di belakang saya bisa mendengar suami saya menahan napas, menunggu keputusan saya. Ibu mertua berkomat kamit membaca doa, berharap saya segera menggoreskan tinta di kertas itu dan menyelamatkan kebanggaan keluarganya. Mereka semua berpikir saya adalah perempuan penurut yang takut kehilangan suami. Perempuan lemah yang akan menelan pil pahit ini demi status pernikahan yang palsu. Saya menatap kertas pernyataan damai itu selama beberapa detik. Lalu, perlahan, saya mencondongkan badan ke arah meja dan mendorong kertas itu kembali dengan ujung jari telunjuk saya. "Maaf, Pak Polisi, saya tidak akan pernah menandatangani surat itu," ucap saya dengan nada jernih, memecah keheningan seperti kaca yang dilempar ke lantai batu. Terdengar pekikan kaget dari arah ibu mertua, disusul suara kursi kayu yang berderak nyaring saat suami saya tiba-tiba berdiri. "Apa maksudmu? Kamu mau melihatku membusuk di penjara?" teriaknya. Suaranya kehilangan kendali oleh rasa panik. Saya menoleh ke arahnya. Saya menatap lurus ke dalam matanya yang ketakutan, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang sama sekali tidak mencapai mata saya. Dengan gerakan tenang dan terukur, saya membuka resleting tas, mengeluarkan map plastik yang sudah saya siapkan dari rumah, dan meletakkannya di atas meja polisi. Saya datang ke sini bukan untuk menjadi penjamin, bukan untuk berdamai, apalagi untuk menjaga nama baik orang yang sudah menginjak-injak harga diri saya, ujar saya tegas. Suara saya menggema tajam di seluruh ruangan. Kedatangan saya ke sini adalah untuk membuat laporan kepolisian secara resmi. Saya menuntut suami saya dan perempuan itu diproses secara hukum atas tuduhan perzinaan. Sesuai pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya membuka map dan mengeluarkan isinya satu persatu. Ini buku nikah asli kami. Bukti bahwa kami masih terikat pernikahan yang sah secara hukum negara dan agama. Saya meletakkan tumpukan kertas mutasi bank di sebelahnya. Dan ini, bukti aliran dana dari rekening suami saya ke rekening perempuan itu selama berbulan-bulan. Sebagian besar menggunakan uang dari harta bersama kami, ditambah kesaksian warga yang menggerebek mereka langsung. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup. Ruangan itu seketika hening bak kuburan. Wajah polisi di hadapan saya berubah serius dan profesional, menyadari bahwa perempuan di depannya tidak sedang bermain-main. Di belakang saya, ibu mertua jatuh terduduk kembali ke kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyadari skandal ini tidak akan bisa ditutupi lagi. Sementara itu, suami saya berdiri mematung, tubuhnya bergetar hebat. Matanya membelalak menatap tumpukan bukti mutasi yang tergeletak di atas meja. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini saya sudah tahu segalanya, bahwa saya diam bukan karena bodoh, melainkan karena sedang menyusun tali gantungan untuk lehernya sendiri. Perempuan selingkuhannya kini menangis meraung-raung dari sudut ruangan, meneriakkan kata maaf yang terdengar menjijikkan di telinga saya. Saya mengabaikan mereka semua. Setelah polisi menyatakan bahwa laporan saya akan segera diproses dan keduanya akan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya berdiri dari kursi,
Tolong proses ini seadil-adilnya. Saya permisi, ucap saya sambil menganggukkan kepala kepada petugas. Saya membalikkan badan dan berjalan menuju pintu keluar. Suami saya meneriakkan nama saya berulang kali, memohon agar saya kembali, memohon agar saya memikirkan anak kami. Ibu mertua ikut menyumpahi saya sebagai istri durhaka yang tidak punya hati nurani. Namun langkah saya sama sekali tidak melambat. Saya membuka pintu kantor polisi dan melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Saat pintu tertutup di belakang saya, memutus suara tangisan dan teriakan mereka. Saya menarik napas dalam-dalam. Beban berat yang berbulan-bulan menghimpit dada saya, tiba-tiba terangkat sedikit. Tapi saya tahu, ini belum selesai. Perang ini baru saja dimulai. Dan saya baru saja melepaskan tembakan pertama yang paling mematikan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden ruang tamu. Sudah hampir 6 jam berlalu sejak saya keluar dari kantor polisi, meninggalkan suami saya di balik jeruji bersama selingkuhannya. Saya belum memejamkan mata sama sekali. Secangkir kopi ketiga sudah mendingin di atas meja kaca di hadapan saya. Pagi itu, rumah terasa sepi. Sebuah kontras tajam dengan badai yang sedang mengamuk di kepala saya. Sejak pukul 6 tadi, saya sudah meminta kerabat dekat menjemput anak saya untuk menginap sementara di rumah mereka. Saya beralasan ada urusan pekerjaan. Kenyataannya, saya hanya tidak ingin anak saya yang masih polos menyaksikan pemandangan mengerikan yang sebentar lagi terjadi di rumah ini. Saya tahu betul tabiat suami saya. Saya tahu ia tidak akan menyerah begitu saja. Firasat saya terbukti benar ketika jam dinding menunjukkan pukul 8:04. Suara deru mesin mobil yang sangat saya kenal memasuki pekarangan dengan kecepatan tinggi. Disusul suara rem yang diinjak mendadak. Lalu suara bantingan pintu mobil yang menggetarkan kaca jendela. Saya tetap duduk tenang, menyilangkan kaki, dan bersiap menghadapi badai. Pintu utama ditendang dari luar hingga terbuka lebar. Suami saya berdiri di ambang pintu dengan napas memburu. Penampilannya masih sama seperti saat saya tinggalkan di kantor polisi. Rupanya, ibu mertua telah berhasil menyewa pengacara dengan cepat dan membayar jaminan agar anak kesayangannya bisa keluar dari tahanan sementara. Meskipun proses hukum atas laporan saya tetap berjalan, ia melangkah masuk dengan langkah lebar dan berat, menghampiri saya yang masih duduk bersantai. Matanya menyala penuh kebencian, seolah sayalah penjahat yang menghancurkan hidupnya. Kamu benar-benar sudah gila, ya? Teriaknya menggelegar. Ia menunjuk ke depan wajah saya dengan jari telunjuk yang gemetar. Kamu mau menghancurkan karirku. Kamu mau mempermalukanku di depan semua orang. Apa untungnya buatmu memasukkan suamimu sendiri ke penjara? Istri macam apa kamu ini? Saya meletakkan cangkir kopi ke piring kecil dengan perlahan. Saya menatap ujung jarinya yang menuding, lalu menatap lurus ke matanya. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Sosok lelaki yang sedang mengamuk di depan saya ini bukan lagi suami yang dulu saya hormati. Ia hanyalah seorang pengecut yang mencoba menutupi kesalahan fatalnya dengan kemarahan palsu. Istri macam apa? Tanya saya balik dengan nada tenang, namun tajam bagai sembilu. Istri yang bertahun-tahun merawat rumah ini, mengurus anak, mendukung setiap langkah karirmu. Namun pada akhirnya, dikhianati dan ditusuk dari belakang. Istri yang uangnya diam-diam kamu pakai untuk membiayai gaya hidup perempuan murahan di sana. Jadi, jangan berani-beraninya kamu bertanya istri macam apa saya, ketika kamu sendiri gagal menjadi lelaki yang bermartabat. Wajah suami saya semakin memerah. Harga dirinya yang rapuh, terpukul karena kebohongannya, telah ditelanjangi sepenuhnya. Karena ia tidak bisa menyangkal perselingkuhan itu, ia mulai menggunakan senjata andalan para pembohong, menyalahkan korban. Kamu pikir ini semua salahku sepenuhnya? Bentaknya. Kamu pikir aku bahagia di rumah ini? Kamu terlalu sibuk dengan urusan anak dan rumah, sampai lupa cara melayani suami. Kamu berubah jadi perempuan yang membosankan dan kaku. Wajar kalau aku mencari kenyamanan di luar. Lelaki manapun pasti melakukan hal yang sama kalau punya istri yang dingin seperti kamu. Saya nyaris tertawa mendengar rentetan alasan konyol itu. Gaslighting yang sangat klasik. Ia mencoba membuat saya merasa bersalah atas perselingkuhannya sendiri. Dulu, mungkin saya akan menangis dan langsung introspeksi diri. Tapi
hari ini. Kata-katanya hanya terdengar seperti gonggongan anjing yang ketakutan. Menarik sekali, ujar saya sambil bersandar di punggung sofa. Jadi karena saya terlalu sibuk memastikan anak kita makan bergizi dan rumah selalu bersih, kamu merasa berhak menyewa kamar kos untuk meniduri perempuan lain. Karena saya kelelahan mengurus semua keperluanmu, kamu merasa pantas memakai uang kita untuk membelikan perempuan itu perhiasan emas. Logika yang sangat brilian. Saya benar-benar tidak menyangka menikah dengan lelaki yang akal sehatnya sependek ini. Mendengar saya menyinggung soal uang, ekspresinya berubah. Kemarahannya kini bercampur kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Ia maju satu langkah, mencondongkan tubuh ke arah saya, mencoba menggunakan tinggi badannya untuk mengintimidasi. Dengar baik-baik, desisnya dengan suara rendah, penuh ancaman. Kalau kamu berpikir bisa menang melawanku, kamu salah. Kalau kamu mau perang, kita perang. Aku akan mengajukan cerai secepatnya. Dan asal kamu tahu, aku akan pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badanmu. Rumah ini, mobil, semua aset. Itu hasil keringatku atas namaku. Aku akan menyewa pengacara terbaik dan membuatmu miskin, supaya kamu sadar, tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Kamu juga tidak akan dapat hak asuh anak kita. Tidak ada pengadilan yang menyerahkan anak pada perempuan pengangguran yang tidak punya penghasilan sepertimu. Kata-katanya meluncur seperti bisa ular, dirancang untuk melumpuhkan mental saya. Ia benar-benar yakin memegang kendali penuh. Ia mengira selama ini saya hanya menumpang hidup padanya. Ia melupakan satu fakta penting. Ia lupa dengan siapa ia berbicara. Saya berdiri perlahan dari sofa, menyejajarkan posisi agar tidak harus mendongak saat menatapnya. Saya melipat kedua tangan di dada, menatapnya dengan tatapan meremehkan dari ujung kepala hingga kaki. Silakan, ujar saya dengan senyum dingin. Silakan ajukan cerai. Saya justru akan sangat berterima kasih. Tapi sebelum kamu bermimpi bisa mengusir saya dari rumah ini, sepertinya kamu lupa membaca dokumen pembelian rumah dan mobil kita. Semuanya dibeli memakai uang hasil penjualan aset warisan dari orang tua saya dan dicicil dari keuntungan usaha kecil saya yang selama ini selalu kamu remehkan. Kamu hanya menyumbang nama di sertifikat, tapi aliran dananya jelas berasal dari saya. Saya melangkah selangkah lebih dekat. Dan soal penghasilan, mari kita lihat wajah pengacaramu saat saya menyerahkan bukti bahwa kliennya telah menggelapkan harta bersama demi membiayai perzinaan. Kita lihat siapa yang akan keluar dari pengadilan tanpa membawa apa-apa. Saya menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka lebar. Sekarang, keluar dari rumah saya. Bawa semua pakaianmu dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Urusan selanjutnya hanya akan dilakukan melalui pengacara. Suami saya terdiam kaku. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat, rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol, tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menyadari bahwa ia telah kalah telak dalam peta pertarungan ini. Ia menyadari saya tidak lagi bisa dimanipulasi atau diinjak-injak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia membalikkan badan dan berjalan menuju kamarnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia keluar membawa koper besar berisi pakaiannya. Ia berjalan melewati saya tanpa menoleh, masuk ke mobilnya, dan melaju pergi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan debu di pekarangan. Segera setelah mobilnya menghilang dari pandangan, saya tidak membuang waktu sedetik pun. Saya mengambil ponsel dari meja, menggulir layar mencari sebuah kontak penting. Saya menekan tombol panggil dan menunggu beberapa saat hingga suara serak seorang pria menyapa. Halo? Ya ampun. Ini baru jam 8:30 pagi. Ada angin? Apa kamu menelponku sepagi ini? Suara di seberang itu adalah Dimas, teman lama saya semasa kuliah. Salah satu pengacara hukum keluarga paling agresif dan tak kenal ampun di kota ini. Halo, maaf mengganggu pagimu. Dimas, jawab saya dengan nada yang kembali normal, membuang jauh ketegangan dari pertengkaran tadi. Saya butuh jasamu secara profesional. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, menuntut hak asuh penuh atas anak, dan melakukan audit
serta pembekuan total terhadap seluruh aset bersama secepatnya, sebelum pihak lawan memindahkannya. Terdengar suara siulan panjang dari seberang. Wow, langsung ke inti masalah. Aku suka gaya ini. Lawan kita siapa? Suami saya sendiri, dan saya punya bukti solid dari kepolisian. Laporan perzinaan yang baru saja saya buat dini hari tadi, beserta bukti penggelapan harta bersama. Kirimkan semua buktinya ke emailku sekarang. Aku akan menyiapkan surat kuasanya. Kita blokir semua akses keuangannya hari ini juga, sebelum dia sempat bernapas, jawab Dimas dengan antusias. Perang kita mulai hari ini. Saya menutup telepon. Mata saya menyapu seluruh ruang tamu yang kini terasa jauh lebih luas dan lega. Suami saya mengira ancamannya tadi akan membuat saya hancur. Namun ia salah. Air mata saya sudah kering. Saatnya mengubah kesedihan ini menjadi strategi yang mematikan. Ruang kantor pengacara terasa dingin. Kontras dengan udara di luar yang mulai memanas menjelang siang. Dimas duduk di seberang meja besar dari kayu jati. Di hadapannya bertumpuk dokumen yang baru saja saya serahkan. Mata elangnya meneliti setiap lembar mutasi rekening, bukti transfer, dan salinan laporan kepolisian. Sesekali ia membenarkan letak kacamatanya, menghela napas panjang, lalu mencatat sesuatu di bukunya. Saya duduk bersandar di kursi kulit yang empuk, memperhatikan geraknya dalam diam. Pikiran saya masih berpacu, menyusun rencana demi rencana agar lelaki pengkhianat itu tidak memiliki satu celah pun untuk lolos. Gila, gumam Dimas, memecah keheningan yang sudah berlangsung hampir 15 menit. Ia meletakkan lembaran terakhir mutasi rekening itu dan menatap saya dengan pandangan tak percaya. Aku sudah menangani ratusan kasus perceraian dan perselingkuhan. Tapi kelakuan suamimu ini ada di level yang berbeda. Dia bukan cuma berselingkuh, dia secara sistematis memindahkan harta bersama kalian untuk membiayai perempuan itu. Lihat pola transfer ini. Dimas memutar sebuah kertas agar saya bisa membacanya. Ia menunjuk deretan angka dengan ujung penanya. Awalnya hanya transfer kecil, 500.000, 1 juta, mungkin untuk biaya makan atau kencan biasa. Tapi lihat, di bulan ketiga, ada penarikan tunai dalam jumlah besar. Disusul transfer puluhan juta ke rekening atas nama Vina. Keterangannya kosong. Tapi dari polanya, ini bukan uang jajan biasa. Ini pembelian barang bernilai tinggi. Kamu sadar, ada uang sebanyak ini keluar dari rekening bersama kalian. Saya menatap deretan angka yang ditunjuk Dimas. Seketika, dada saya seperti dihantam balok. Mata saya membelalak. Itu bukan rekening operasional usaha yang biasa saya pakai. Itu adalah rekening khusus yang kami buat 3 tahun lalu. Rekening yang kami sepakati sebagai tabungan pendidikan untuk masa depan anak kami. Setiap bulan, saya menyisihkan sebagian besar keuntungan usaha kecil saya ke sana. Sementara suami saya berjanji menambahkan jumlah yang sama dari gajinya. Kami berjanji tidak akan pernah menyentuh uang itu, kecuali untuk biaya sekolah, asuransi pendidikan, atau kebutuhan darurat anak. Tangan saya bergetar saat mengambil ponsel. Saya segera membuka aplikasi perbankan dan mencoba masuk ke rekening pendidikan itu. Saya jarang mengeceknya, karena saya terlalu percaya pada suami saya yang memegang kartu ATM utamanya. Setelah memasukkan kata sandi, layar memuat informasi saldo. Angka yang tertera di sana membuat napas saya tercekat. Saldonya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Batas minimal yang ditahan bank agar rekening tidak ditutup otomatis. Ratusan juta yang saya kumpulkan dengan susah payah. Uang yang diniatkan untuk masa depan darah dagingnya sendiri. Lenyap tanpa sisa. Dia menguras tabungan pendidikan anak kami, bisik saya dengan suara bergetar. Kemarahan yang tadi pagi sudah berhasil saya kendalikan. Kini kembali meledak. Jauh lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Kali ini, amarah saya bukan karena dikhianati sebagai seorang istri, melainkan karena ia telah merampok masa depan anak kami demi memuaskan nafsu kotornya dengan seorang perempuan di kamar kos. Ia rela mengorbankan anaknya sendiri. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk mata, tapi saya menolak membiarkannya jatuh. Saya mengusap wajah, mengubah kesedihan itu menjadi tekad baja yang tak tergoyahkan. Kurang ajar, desis Dimas saat melihat reaksi wajah saya. Ia langsung memahami dari mana asal uang puluhan juta itu.
Dia menggunakan tabungan pendidikan anak kalian untuk perempuan itu. Ini bukan lagi sekedar kasus perzinaan dalam hukum keluarga, Lestari. Ini sudah masuk ranah penggelapan harta bersama. Kita punya senjata yang sangat kuat sekarang. Saya mau semua akses keuangannya diblokir hari ini juga, ucap saya tegas. Menatap lurus ke matanya. Semua rekening bersama, semua kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar dari usaha saya, dan semua aset yang masih atas nama kami berdua. Saya tidak mau dia menarik 1 sen pun dari uang yang tersisa. Dia mengancam akan membuat saya miskin dan mengambil alih rumah. Jadi, sebelum dia sempat melakukan manuver apapun, kita potong urat nadinya lebih dulu. Dimas tersenyum miring. Sebuah senyuman predator yang justru saya butuhkan dari seorang pengacara saat ini. Itu pasti. Aku sudah menyiapkan surat kuasa khusus dengan bukti laporan kepolisian tentang perzinaan ini. Ditambah bukti awal penggelapan harta bersama. Kita punya dasar hukum yang kuat untuk meminta bank membekukan rekening-rekening itu, demi mengamankan sengketa sebelum sidang harta Gonogini dimulai. Kita ke Bank Pusat sekarang juga. Aku yang akan bicara dengan kepala cabangnya. Mereka tidak akan berani menolak kalau kita membawa dokumen legal yang lengkap. Tanpa membuang waktu, saya menandatangani surat kuasa dan berkas pengajuan gugatan cerai yang sudah disiapkan. Setelah semuanya selesai, kami bergegas meninggalkan kantornya menuju salah satu bank terbesar di pusat kota, tempat sebagian besar aset dan dana kami disimpan. Sepanjang perjalanan, pikiran saya terus berputar. Suami saya mungkin berpikir, uang yang ia sembunyikan atau aset yang ia beli atas nama perempuan itu akan aman. Ia meremehkan ketelitian saya. Saya tahu setiap detail pemasukan dan pengeluaran di rumah kami. Dan saya akan melacak setiap rupiah yang hilang. Kehadiran Dimas sebagai pengacara yang cukup dikenal membuat kami langsung diarahkan ke ruang manajer cabang. Seorang pria parubaya berseragam rapi menyambut kami dengan sopan. Namun wajahnya berubah tegang ketika Dimas mulai menyebar dokumen hukum di atas mejanya. Dimas menjelaskan situasinya dengan bahasa hukum yang tajam dan lugas. Surat kuasa, laporan kepolisian, dan bukti aliran dana itu tersusun rapi di hadapan sang manajer. Manajer itu membaca setiap lembar dengan saksama. Beberapa kali ia menelan ludah. Ia tahu menolak permintaan ini berarti menempatkan bank pada risiko hukum yang serius. Baik, Pak Dimas, Bu Lestari. Dengan dasar surat kuasa dan laporan kepolisian ini, kami akan memproses pemblokiran sementara terhadap rekening bersama tersebut sambil menunggu putusan sidang harta. Saya minta waktu beberapa jam untuk koordinasi internal. Saya butuh konfirmasi tertulis sebelum kami meninggalkan ruangan ini. Potong Dimas tenang. Setiap menit yang Anda tunda, klien saya berisiko kehilangan aset yang sedang disengketakan. Saya yakin Bapak paham konsekuensinya. Manajer itu mengangguk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua rekening bersama, kartu kredit tambahan, dan deposito atas nama kami berdua resmi dibekukan. Suami saya, yang beberapa jam lalu mengancam akan membuat saya tidak punya apa-apa, kini bahkan tidak bisa menarik uang dari mesin ATM. Saya membayangkan wajahnya saat menggesek kartu dan menemukan semuanya tertolak. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keadilan mulai berpihak pada saya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti operasi yang sudah saya rencanakan matang. Setiap pagi, Dimas mengirim kabar perkembangan. Pihak Vina, perempuan itu, ternyata sudah lebih dulu menghilang dari kos. Begitu mengetahui rekening tujuan transfernya, ikut dilacak. Suami saya berkali-kali mencoba menghubungi saya. Pesan-pesannya berubah dari ancaman menjadi rayuan, lalu menjadi permohonan, dan akhirnya menjadi sumpah serapah. Saya tidak membalas satupun. Semua saya teruskan ke Dimas sebagai bukti tambahan. Ibu mertua datang ke rumah suatu sore. Kali ini tanpa kemarahan. Ia duduk di ruang tamu yang sama, dengan mata sembab dan tangan yang gemetar. "Lestari," katanya lirih. "Ibu tahu Reza salah. Ibu tahu. Tapi tolong, jangan hancurkan dia sampai ke akar-akarnya. Dia tetap ayah dari cucu ibu. Kalau dia dipenjara, kalau dia bangkrut,
Mau jadi apa nanti? Saya menatap perempuan yang dulu memuji saya di depan, lalu mengingatkan saya agar tidak boros di belakang. Perempuan yang di malam terburuk hidup saya. Satu kalimat simpati pun tidak ia berikan untuk saya. Bu, jawab saya tenang. Waktu saya berdiri sendirian di kantor polisi itu, dipermalukan di depan banyak orang. Tidak ada satupun dari kalian yang bertanya, bagaimana perasaan saya? Yang kalian pikirkan hanya nama baik Reza dan nama baik keluarga. Sekarang, saya juga sedang memikirkan masa depan. Bukan masa depan Reza, tapi masa depan anak saya yang tabungan pendidikannya dikuras habis oleh ayahnya sendiri. Saya tidak menghancurkan siapa-siapa, Bu. Saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya dan anak saya. Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pergi tanpa banyak bicara. Saya tahu di hari itu, ia akhirnya mengerti bahwa menantu yang selama ini ia anggap penurut bukanlah perempuan yang bisa diinjak. Proses persidangan berjalan berbulan-bulan, tapi arahnya tidak pernah berubah. Bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Hitam di atas putih, laporan kepolisian, mutasi rekening, kesaksian warga. Semuanya berbicara satu suara. Gugatan cerai saya dikabulkan. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada saya. Dan dalam pembagian harta bersama, pengadilan memperhitungkan dana yang telah ia gelapkan dari rekening pendidikan anak kami sebagai utang yang harus ia kembalikan. Rumah dan mobil yang dibeli dari warisan dan keringat saya tetap menjadi milik saya. Sementara perkara perzinaannya berjalan sesuai hukum yang berlaku, lepas dari tangan saya, di tangan negara. Setahun kemudian, pagi datang dengan cara yang sangat berbeda. Saya masih bangun lebih awal dari siapapun. Saya masih memasak di dapur yang sama. Tapi kali ini, aroma yang memenuhi ruangan bukan lagi ilusi sebuah keluarga yang harmonis. Pagi itu, saya menggoreng ikan, memasak sayur asem, dan mengulek sambal terasi. Anak saya duduk di meja makan, bercerita tentang teman barunya di sekolah, tertawa dengan mulut penuh nasi. Usaha catering saya berkembang. Saya menyewa 2 karyawan, dan pesanan terus berdatangan. Rumah ini tidak lagi terasa seperti panggung sandiwara. Ia terasa seperti rumah, sunyi dari kebohongan, penuh oleh ketenangan yang dulu tidak pernah benar-benar saya miliki. Reza kini hidup terpisah, menanggung akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Vina menghilang. Begitu sumber uangnya kering. Ibu mertua sesekali masih datang menjenguk cucunya dengan sikap yang jauh lebih rendah hati dari dulu. Saya mengizinkannya bertemu sang cucu. Bukan karena saya sudah lupa, tapi karena anak saya berhak mengenal neneknya. Dan saya bukan tipe orang yang menjadikan anak sebagai alat balas dendam. Tabungan pendidikan anak saya perlahan saya isi kembali. Setiap rupiah dari keringat saya sendiri. Kali ini, tidak ada nama lain di rekening itu selain nama saya dan nama anak saya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa diam bukan berarti lemah, dan sabar bukan berarti bodoh. Kadang, perempuan yang paling tenang adalah perempuan yang sedang menyusun langkahnya dengan paling cermat. Jangan pernah mengukur kekuatan seseorang dari air matanya. Dan jangan pernah meremehkan istri yang kamu kira hanya menumpang hidup padamu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menelan setiap alasan suaminya mentah-mentah. Yang menunggu sampai tertidur di ruang tamu. Yang percaya bahwa berbakti berarti tidak boleh bertanya. Jika kalian sedang merasakan firasat sunyi itu, jangan abaikan. Bukan untuk menjadi istri yang penuh curiga, tapi untuk menjadi perempuan yang tidak kehilangan dirinya sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang mengira topeng kerapian dan kata-kata manis cukup untuk menutupi pengkhianatan. Yang lupa bahwa rumah tangga dibangun di atas kepercayaan, bukan di atas sandiwara. Dan ada pula para ibu mertua yang di saat genting lebih memilih membela nama baik keluarga daripada melihat kebenaran. Yang lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak perempuan, milik orang tua lain
yang membesarkannya dengan kasih sayang. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih hancur atau memilih bangkit. Saya memilih bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan dan bukti yang berbicara. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tepat di hari sidang perceraian, kami diketuk palu. Mobil-mobil hitam mengkilap berhenti satu persatu di depan pengadilan agama. 9 unit. Berjejer rapi seperti barisan prajurit. Ibu mertuaku berdiri di anak tangga. Wajahnya berubah pucat. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. Karena dari mobil paling depan, turun seorang pria berjas mahal yang seluruh negeri ini kenal. Dan dia berjalan lurus ke arahku, lalu memelukku sambil berkata, "Maaf ayah terlambat." "Nak." Saat itulah Bu Wulan jatuh terduduk di lantai marmer. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Selamat menyimak. Aroma nasi goreng dari wajan tua selalu menjadi penanda pagi di rumah keluarga Wibowo. Pukul 5:30. Langit Bekasi masih kelabu, dan aku sudah berdiri di dapur, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun terbangun. Namaku Kanaya, setidaknya. Itu nama yang kuberikan pada mereka selama 3 tahun terakhir. Bagi ibu mertuaku, aku punya nama lain. Menantu tak tahu diri. Begitu ia memanggilku saat sedang kesal. Dan ia hampir selalu sedang kesal. Pernikahanku dengan Galang berawal dari hal yang sederhana. Sebuah kedai kopi kecil di sudut kota, sore yang basah. Dan seorang pria berkemeja lusuh yang menumpahkan kopinya ke mejaku. Galang, seorang teknisi di pabrik perakitan. Gajinya pas-pasan, tapi senyumnya hangat. Dan saat itu, kehangatan adalah satu-satunya hal yang kucari. Aku jatuh cinta pada gagasan dicintai sebagai perempuan biasa, tanpa angka di belakang namaku, tanpa nama besar yang selama ini menjadi bayangan di setiap langkahku. Karena yang tidak Galang tahu, yang tidak seorang pun di rumah itu tahu, adalah ini. Aku bukan perempuan biasa. Namaku yang sebenarnya Kayana Pradipta, pewaris tunggal Pradipta Group, salah satu kerajaan properti terbesar di kawasan ini. Tapi aku menyembunyikannya. Aku ingin tahu, apakah ada cinta yang tulus tanpa embel-embel harta? Sebuah pertanyaan naif, dan aku membayar mahal untuk jawabannya. Ayah sempat menatapku lama saat aku menyampaikan keinginan itu. "Kamu yakin?" "Nak, kamu tahu, menyembunyikan jati diri bisa membuatmu diremehkan." Aku mengangguk mantap waktu itu. Aku ingin dicintai sebagai diriku, ayah, bukan sebagai harta. Bunda menggenggam tanganku. Tatapannya teduh. "Kami akan selalu mendukungmu. Tapi ingat, jika ada yang membahayakanmu, sekecil apapun, pulanglah. Pintu rumah ini tidak pernah terkunci untukmu." Mereka tidak pernah memaksaku. Mereka hanya diam-diam menugaskan Pak Joko, kepala keamanan keluarga, untuk memantauku dari jauh. Aku tahu itu, dan aku bersyukur jauh setelahnya. Maka aku pun pindah ke rumah Galang. Rumah dengan cat dinding mengelupas dan perabotan yang sudah lelah. Kusimpan semua identitasku dalam kotak besi terkunci di dasar lemari. Kartu hitam tanpa batas, ponsel terbaru, sepasang anting berlian, semua kukunci rapat. Aku bahkan membuka rekening kecil dengan penghasilan dari kerja lepas, menerjemah dan menulis artikel, supaya tampak benar-benar pas-pasan, supaya tak ada yang curiga. Ibu mertuaku, Bu Wulan, perempuan parubaya dengan rambut selalu disanggul rapi, dan bibir berlipstik merah menyala. Auranya membuat siapapun di sekitarnya merasa kecil. Baginya, status dan harta adalah segalanya. Dan di matanya, aku datang dengan tangan kosong. "Lihat rumah ini, Galang," katanya suatu pagi, sambil mengetuk meja yang catnya sudah kusam. "Sudah tua. Coba
kalau kamu menikah dengan yang punya sesuatu. Mungkin sekarang kita sudah renovasi. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Galang sendiri bukan pria jahat, justru terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya. Sejak kecil, ia anak yang dimanja dan terlalu bergantung. Setiap keputusan, besar atau kecil, harus melewati restu sang ibu. Ia sering membelaku, tapi hanya berupa bisikan saat ibunya tidak ada. Maaf ya, Kanaya, ibu memang begitu. Tapi dia sayang kok sama kamu, bisiknya suatu malam, menggenggam tanganku di bawah selimut. Sayang? Aku tak pernah benar-benar paham definisi sayang versi mereka. Lalu ada Sasti, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, belum menikah. Dan tinggal menumpang di rumah ibunya. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalan padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diri sendiri, sehelai baju diskon pun, Sasti akan menyindir. Gaya banget mau jadi sosialita, padahal cuma numpang hidup sama adik aku. Perhiasan kecil yang kubeli dari tabungan sendiri, tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, atau pinjem sana-sini. Setiap pagi setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika. Kadang mencuci motor Galang dan mobil tua Bu Wulan. Aku tidak pernah mengeluh. Ini pilihanku, dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga di dalamnya. Bagaimana rasanya diremehkan. Bagaimana berharganya setiap rupiah yang didapat dengan keringat sendiri. Tapi jauh di dasar hatiku, ada bara kecil yang terus menyala. Bara harga diri yang setiap hari diinjak. Suatu malam, ayah meneleponku. Bagaimana kabarmu? Nak, kamu baik-baik saja. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku baik. Ayah, jawabku. Berusaha terdengar ceria, semua lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Tapi setiap kali telepon itu berakhir, aku selalu menatap cincin berlian kecil yang tersimpan di laci terdalam lemariku. Cincin yang tak pernah kukenakan. Pengingat dari kehidupan lamaku. Pradipta Group bukan sekedar perusahaan. Ia kerajaan yang menancapkan akar di banyak sektor. Proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota. Deretan hotel bintang 5 menghadap pantai. Jaringan pusat perbelanjaan yang tersebar di banyak provinsi. Semua di bawah satu bendera. Ayahku, Bapak Arya Pradipta, membangun semuanya dari nol. Dari sebuah kontrakan petak hingga menjadi raksasa. Dan ia selalu mengajarkanku tentang kesederhanaan. Harta itu titipan. Nak, katanya dulu. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang penting, bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan. Bunda, perempuan anggun dengan latar belakang hukum, mengajarkanku ketegasan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani. Lalu, bangkit lagi. Meski kami hidup berkecukupan, 7 turunan. Mereka tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal. Bahkan yang paling sederhana, dari bersepeda keliling kompleks tanpa pengawal, hingga ikut kegiatan sosial di desa terpencil. Mereka ingin aku paham. Hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikahi Galang tanpa mengungkap jati diri adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada cinta tanpa syarat? Sebuah idealisme yang kini kusadari terlalu naif. Bulan-bulan pertama berjalan seperti ujian kesabaran tanpa ujung. Tapi puncaknya, titik yang mengubah bara di dadaku menjadi kobaran. Datang pada sebuah acara keluarga besar. Itu pesta ulang tahun ke-60 Pak Herman. Paman Galang yang paling dihormati. Seorang pensiunan dengan koneksi luas. Kehadirannya selalu ditunggu di setiap acara. Seluruh sanak saudara berkumpul di sebuah aula hotel di pusat kota. Para sepupu, paman, bibi, keponakan. Semua hadir. Aku berupaya tampil serapi mungkin. Gaun sederhana warna pastel yang kubeli dari uang kerja lepas. Modelnya klasik, tapi anggun. Rambut kubiarkan terurai. Aku bahkan memakai sepasang anting mutiara kecil
pemberian ayah saat aku remaja. Satu-satunya perhiasan asli yang masih berani kupakai. Karena tampilannya yang tidak mencolok. Saat kami tiba, aula sudah ramai. Musik lembut mengalun. Aroma masakan mahal memenuhi udara. Tapi kemewahan itu tak membawa kehangatan. Bu Ulan langsung menarik Galang ke samping, berbisik sambil melirikku sinis. Wajah Galang mengangguk-angguk pasrah. Bibirnya sesekali terbuka, seolah ingin menyangkal, tapi tak mampu. Tak lama, Bu Ulan kembali dengan senyum lebar yang dipaksakan. Tangannya menggandeng seorang perempuan muda berbalut gaun desainer, bergelayut manja di lengan seorang pria berjas necis. "Kenalkan, ini Renata," kata Bu Ulan. Suaranya sengaja sedikit dikeraskan. "Putri Bapak Hartono, pengusaha tekstil sukses. Dan ini calon suaminya, seorang direktur muda." Ia menekankan kata pengusaha sukses dan direktur muda, seolah ingin menusukku dengan setiap suku katanya. Renata ini kebetulan sepupu jauh Galang, tapi dia jauh lebih sukses dan berkelas. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil menatapku dari atas ke bawah. Renata sendiri tersenyum ramah, tapi ada kilatan penasaran di matanya saat menatapku, seolah mencoba membaca misteri di balik statusku. Sepanjang acara, Bu Ulan tak henti memuji Renata di hadapan semua orang, terutama di depan para bibi dan paman. "Lihat Renata, pintar, mandiri. Sudah punya butik sendiri sejak lulus kuliah," katanya. "Beda sekali dengan menantu saya yang ini, cuma bisa di rumah. Tidak ada keahlian yang bisa dibanggakan." Galang hanya menunduk, sesekali menggeser kursi, gelisah. Tapi tak berani menatapku, apalagi menyanggah ibunya. Beberapa bibi melempar tatapan kasihan, tapi tak ada satupun yang berani membela. Puncak penghinaan terjadi saat sesi foto keluarga. Fotografer sudah siap. Bu Ulan, dengan gerakan kasar yang tak terlihat orang lain, sengaja mendorongku ke barisan paling belakang, paling pinggir, hampir tak terlihat. "Kanaya, minggir sedikit. Itu Sasti mau di depan, di samping adiknya," katanya. Nadanya terdengar manis bagi orang lain, tapi kasar bagiku. Sasti dengan senyum puas langsung mengisi posisi di samping Galang, melingkarkan lengannya, seolah dialah satu-satunya perempuan yang berhak berdiri di sana. Aku mundur beberapa langkah, merasakan perih yang tak tertahankan. Bukan hanya karena diperlakukan seperti bayangan, tapi karena Galang membiarkannya terjadi, tanpa sepatah kata. Lalu saat makan malam, Bu Ulan mengangkat suaranya, memecah obrolan. "Kalian tahu tidak? Dulu, sebelum Galang menikah dengan Kanaya, ada beberapa perempuan dari keluarga terpandang yang ingin dijodohkan dengannya. Ada putri pejabat, ada putri pengusaha tambang." Suaranya penuh penyesalan yang dibuat-buat. "Sayang sekali, malah memilih gadis biasa yang tidak jelas asal-usulnya." Ia menghela napas dramatis. "Padahal, kalau Galang menikah dengan yang sepadan, mungkin sekarang kami sudah bisa liburan ke luar negeri tiap tahun. Punya rumah lebih besar. Bukan begini terus. Harus berhemat, mengharap bantuan orang." Hampir semua mata di meja itu tertuju padaku. Bahkan dari meja sebelah, aku merasakan pipiku memanas. Ini bukan lagi sindiran. Ini penghinaan terang-terangan di depan seluruh keluarga besar. Aku menatap Galang, berharap ia mengatakan sesuatu. Apa saja, bahkan sekedar menatapku. Tapi ia hanya terpaku pada piringnya. Sendok di tangannya bergetar, jari-jarinya memutih. Ia menolak menatapku, menolak mengakui keberadaanku. Sasti menyahut dengan tawa sinis. "Benar itu. Teman-teman kantor aku aja bilang, kasihan Galang. Sudah sekolah tinggi, dapetnya kok." Ia tak menyelesaikan kalimat, tapi gerakan tangannya yang melambai sudah cukup jelas merendahkan. Napasku tercekat. Air mata sudah dipelupuk, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Mengumpulkan sisa harga diriku. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah yang menggelegar. Marah pada Galang yang tak bertulang punggung. Marah pada Bu Ulan dan Sasti yang tak punya hati. Dan lebih dari segalanya, marah pada diriku sendiri karena membiarkan mereka menginjak harga diriku selama ini. Saat itu, di tengah denting sendok dan tawa yang dipaksakan, sebuah keputusan dingin terbentuk di benakku. Cukup sudah.
Hari ini adalah puncaknya, dan ini akan menjadi awal dari akhir penyamaranku. Tapi malam itu, mereka belum tahu bahwa perempuan yang baru saja mereka hina di depan seluruh keluarga sebenarnya bisa membeli hotel tempat pesta itu diadakan tanpa perlu mengernyitkan dahi. Malam itu, sepulang dari pesta, suasana rumah terasa mencekam. Aku langsung masuk kamar tanpa sepatah kata, melepas gaun dan anting mutiara ayah, menatap pantulan diriku di cermin, mata sembab, wajah lelah. Tapi di balik kelelahan itu, sesuatu mulai menyala, tegas, dan dingin. Keesokan paginya, semuanya berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Setidaknya, bagi mereka. Aku turun ke dapur seperti biasa. Tapi saat aku hendak mengambil mangkuk untuk sarapanku sendiri, Bulan menahan tanganku. Itu mangkuk bersih untuk Sasti. Dia mau makan dulu. Kamu nanti saja, pakai yang sisa. Katanya enteng. Sambil menyeruput tehnya. Aku berdiri di sudut dapur, menunggu giliran makan di rumah yang setiap piringnya kucuci dengan tanganku sendiri. Aku tidak berkata apa-apa, tapi di dalam sesuatu mencatat pelan dan rapi. Itu baru awal, karena hari itu mereka belum tahu pencatatan apa yang sedang kumulai. Beberapa hari kemudian, Bu Ulan memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya serius. Kenaya, mulai sekarang berhenti saja kerja-kerja lepas yang tidak jelas itu. Penghasilannya tidak seberapa. Lebih baik kamu fokus mengurus rumah. Itu sudah tugasmu sebagai menantu, katanya. Lagi pula, di rumah ini ada banyak yang harus dikerjakan. Sasti tidak bisa diharapkan. Dia kan sibuk. Sibuk. Sasti yang setiap hari hanya rebahan dan menonton drama. Aku mengangguk pelan, membiarkan mereka mengira aku menyerah. Padahal melepas kerja lepas itu justru memberiku lebih banyak waktu. Waktu untuk mengamati, untuk mendengar, untuk menyiapkan. Mereka tidak tahu. Dengan menyuruhku diam di rumah, mereka justru menempatkanku tepat di tengah setiap rahasia mereka. Suatu sore, laptop tua yang kupakai untuk menyimpan catatan tergeletak di meja. Sasti mengambilnya tanpa izin. Katanya mau menonton sesuatu. Lalu, terdengar suara benturan. Saat aku masuk, laptop itu sudah di lantai. Layarnya retak. Jatuh. Ya udah, namanya juga barang murah, gampang rusak, kata Sasti santai, tanpa rasa bersalah. Lalu ia berlalu begitu saja. Aku memungut laptop itu. Untungnya, semua yang penting sudah lama tidak kusimpan di sana. Aku belajar di rumah ini. Tidak ada yang benar-benar milikku yang aman. Malam itu aku mencatat di buku kecil, bukan untuk dendam, tapi untuk kebenaran. Setiap tanggal, setiap ucapan, setiap perlakuan. Karena aku tahu, suatu hari, semua ini akan berarti. Lalu datang hal yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu malam, aku mendengar Bu Wulan dan Galang berbicara di ruang tamu. Aku berhenti di balik tirai dapur. Galang, ibu sudah pinjam uang untuk beli cincin yang bagus buat dipakai Sasti ke acara arisan, kata Bu Wulan. Biar dia tidak malu di depan teman-temannya. Kamu yang tanda tangan ya. Ibu pakai namamu. Tapi, Bu, itu jumlahnya tidak sedikit. Gaji Galang. Sudah. Jangan banyak alasan. Nanti kalau kamu sudah menikah dengan yang benar, semua bisa lunas, potong Bu Wulan. Menikah dengan yang benar. Tubuhku membeku di balik tirai. Mereka berutang atas nama Galang untuk gengsi dan menyebut pernikahanku seperti sesuatu yang akan dibuang. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan, bukan menangis. Justru sebaliknya, aku merasa semakin jernih. Seolah kabut yang selama ini menutupi mataku akhirnya terangkat. Tapi mereka belum tahu seberapa jauh kabut itu sudah terangkat. Belum reda rasa itu. Datang penghinaan dengan bentuk lain. Akhir pekan berikutnya, Bu Wulan mengadakan arisan di rumah. Tetangga dan teman-temannya datang. Semuanya ibu-ibu yang gemar memamerkan tas dan perhiasan. Kanaya, kamu yang urus semua hidangannya ya, kata Bu Wulan di depan para tamu. Anggap saja ini latihan. Menantu yang baik itu harus bisa melayani. Sepanjang acara,
Aku hilir mudik membawa nampan, menuang teh, mengganti piring kotor. Sementara Sasti duduk manis di antara para tamu, ikut tertawa, ikut memamerkan diri. Salah satu tamu sempat bertanya pada Bu Wulan, "Itu pembantu baru, Bu?" Bu Wulan tertawa kecil. "Bukan, itu menantu saya. Tapi memang lebih cocok jadi pembantu, kan?" Tawa pecah di ruangan itu. Aku berdiri di ambang dapur, nampan di tangan, menahan panas di dada. Bukan karena pekerjaan itu hina. Pekerjaan tidak pernah hina. Yang hina adalah niat di balik perintahnya. Niat untuk mempermalukan. Tapi aku tetap tersenyum karena aku tahu setiap tawa yang mereka lemparkan hari ini sedang menumpuk menjadi sesuatu yang kelak akan mereka tanggung sendiri. Ada satu kejadian kecil yang kini kupikir-pikir hampir membongkar penyamaranku lebih awal. Suatu hari, tetangga sebelah, seorang ibu tua, kesulitan karena tagihan rumah sakit anaknya. Tanpa banyak bicara, aku membantu menyelesaikannya lewat jalur yang tak terlihat. Bu Wulan sempat heran bagaimana masalah itu beres begitu cepat. Tapi ia tak pernah curiga bahwa perempuan yang ia suruh makan dari mangkuk sisa bisa menyelesaikan masalah yang ia sendiri tak sanggup. Aku memilih diam karena waktunya belum tiba. Tapi setiap kebaikan kecil yang kulakukan diam-diam itu mengingatkanku pada satu hal, bahwa aku tidak pernah benar-benar kehilangan diriku. Aku hanya menyimpannya, menunggu saat yang tepat. Pancingan itu tak perlu menunggu lama. Sepekan berikutnya, di ruang tengah, aku mendengar percakapan yang lebih jauh lagi. Kali ini, Sasti ikut bicara. "Bu, sampai kapan sih Galang mau pertahankan dia?" Suara Sasti. "Renata kan masih single, keluarganya kaya. Kalau Galang sama dia, hidup kita semua naik kelas." "Bukan begini terus." "Sabar, Sasti. Ibu sudah ada rencana," jawab Bu Wulan pelan. "Ibu suruh pengacara kenalan. Ibu siapkan surat. Nanti si Kanaya tinggal disuruh tanda tangan. Surat pelepasan harta bersama, sama surat cerai. Dia kan tidak punya apa-apa, tidak akan berani melawan. Dia pergi dengan tangan kosong, persis seperti waktu dia datang." "Wih, ibu pintar." Sasti tertawa kecil. Biar tahu rasa, perempuan tidak tahu diri itu. Aku berdiri di balik tirai, menahan napas. Bukan rasa sakit yang kurasakan, tapi sebuah ketenangan yang aneh. Seolah mereka baru saja menyerahkan kunci kehancuran mereka sendiri ke tanganku. Mereka ingin aku tanda tangan dan pergi dengan tangan kosong. Baiklah, aku akan tanda tangan. Tapi tangan ini tidak pernah benar-benar kosong. Hanya saja malam itu, mereka belum tahu siapa pengacara yang sebenarnya akan datang ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu pecah dengan cara yang tak kuduga. Aku sedang menjemur pakaian di belakang saat mendengar suara gaduh dari kamarku. Aku bergegas masuk. Bu Wulan berdiri di sana dengan kotak besi kecilku di tangan. Kotak yang biasanya terkunci di dasar lemari. Ia berhasil mencungkilnya. "Apa ini?" tanyanya. Matanya berkilat curiga. Di tangannya, sepasang anting berlian dan sebuah ponsel mahal yang tak pernah kupakai. Jantungku berdegup. Inilah momen yang selama ini kuhindari. Penyamaranku hampir terbongkar, bukan oleh kehendakku, tapi oleh tangan rakus mereka. "Dari mana kamu dapat barang semahal ini?" bentaknya. "Kamu mencuri, atau jangan-jangan kamu simpanan orang kaya." Tuduhan itu begitu kotor, dan di saat itulah aku merasakan sesuatu di dalam diriku terkunci pada tempatnya. "Tenang, final. Kembalikan, Bu," kataku pelan. Suaraku tidak gemetar. "Tidak sebelum kamu jelaskan," teriaknya. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya berbalik, mengambil ponsel jadul dari sakuku, dan mengetik satu pesan singkat ke nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. "Pak Joko, sudah waktunya. Tolong urus semuanya." Lalu, aku menatap Bu Wulan. Untuk pertama kalinya, lurus ke matanya. "Ibu mau aku tanda tangan surat cerai?" "Baik." Aku tanda tangan. "Besok kita ke pengadilan." Wajah Bu Wulan sempat terkejut, lalu berubah menjadi senyum kemenangan. Ia mengira aku menyerah,
Ia mengira ia menang. Akhirnya kamu sadar diri juga, katanya. Bagus, besok kita selesaikan. Kamu pergi dan jangan kembali. Ia tidak tahu bahwa dengan mengantarku ke pengadilan, ia sedang mengantarku ke panggung, di mana semua topeng akan kulepas. Galang masuk tak lama kemudian. Wajahnya pucat melihat keributan. Bulan menyodorkan map berisi surat cerai yang ternyata sudah disiapkan sejak lama. Galang, istrimu sudah setuju. Tanda tangani ini, kata Bulan. Galang menatapku. Untuk sesaat. Ada keraguan di matanya. Bibirnya bergetar. Kanaya, aku. Tanda tangani saja. Mas, kataku tenang. Ini yang ibumu mau. Dan sepertinya ini juga yang kamu mau. Kamu hanya tidak pernah cukup berani mengatakannya. Ia menunduk. Tangannya bergetar saat menggoreskan tanda tangan. Pengecut sampai akhir. Aku mengambil pena dan dengan tenang, tanpa satu tetes air mata, aku menorehkan namaku. Kanaya, nama yang sebentar lagi tak akan ada lagi. Malam itu, untuk terakhir kalinya, aku tidur di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur nyenyak. Karena besok pagi, dunia mereka yang penuh kesombongan akan berbalik 180 derajat. Dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Sebelum aku lanjutkan, izinkan aku mundur sedikit. Karena malam-malam yang kuhabiskan di rumah itu bukan hanya soal bertahan. Diam-diam, aku sedang menyiapkan sesuatu. Di sela-sela pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, aku tidak pernah benar-benar berhenti menjadi diriku. Setiap kali aku punya waktu sendirian, di kamar mandi, di pasar, di teras belakang, aku menghubungi kantor melalui ponsel yang kusembunyikan. Aku tetap memantau laporan keuangan Pradipta Group. Aku tetap memberi arahan pada beberapa direktur senior yang kupercaya lewat email yang kukirim larut malam. Tidak ada yang tahu. Perempuan berdaster lusuh yang menjemur pakaian di gang sempit itu adalah orang yang tanda tangannya menentukan proyek bernilai triliunan. Aku belajar banyak dari penyamaran ini. Aku belajar membaca manusia, membedakan senyum yang tulus dari senyum yang menyimpan pisau. Aku belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh isi dompetnya, tapi oleh cara ia memperlakukan orang yang ia kira lebih rendah. Dan aku belajar satu hal lagi, bahwa kesabaran, jika disimpan terlalu lama, akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari kemarahan. Ia berubah menjadi ketegasan. Pak Joko sudah lama menunggu kata dariku. Selama 3 tahun. Ia dan timnya memantau dari kejauhan, mencatat setiap perlakuan, mengumpulkan setiap bukti, tanpa pernah ikut campur, karena aku memintanya begitu. Tapi malam, saat Bulan mencungkil kotak besiku, garis itu terlewati. Pagi sebelum sidang, aku menelpon ayah. Ayah, aku sudah selesai, kataku. Aku ingin pulang. Sebagai Kayana, hening sejenak di ujung sana. Lalu suara ayah bergetar menahan sesuatu. Ayah sudah menunggu kalimat itu selama 3 tahun. Nak, kami akan datang. Semuanya. Aku tahu apa artinya itu. Saat keluarga Pradipta memutuskan untuk hadir, mereka tidak pernah datang setengah-setengah. Aku menutup telepon, lalu duduk di tepi ranjang. Untuk terakhir kalinya, aku menatap daster lusuh yang tergantung di balik pintu. Topeng yang sudah 3 tahun kupakai. Besok, aku tak akan membutuhkannya lagi. Lalu pikiranku melayang pada Galang. Pada pria yang dulu menumpahkan kopi ke mejaku dengan senyum malu-malu. Aku pernah benar-benar mencintainya. Bukan kemarahan yang kurasakan padanya sekarang, tapi sesuatu yang lebih sepi. Kekecewaan, karena ia bukan tidak mampu membelaku. Ia hanya memilih untuk tidak. Setiap kali ada kesempatan untuk berdiri, ia memilih duduk. Setiap kali ada kesempatan untuk bersuara, ia memilih diam. Dan diam dalam ketidakadilan adalah bentuk lain dari kekejaman. Aku tidak membencinya. Aku hanya berhenti menunggunya. Pagi hari, sidang. Rumah itu ramai sejak subuh. Bulan tampak ceria, mengenakan kebaya terbaiknya, seolah hendak menghadiri perayaan. Bukan perceraian anaknya. Sasti
bahkan berdandan menor, sibuk berfoto. Hari ini hari kebebasan, kata Bulan sambil tertawa. Setelah ini, kita cari menantu yang benar buat Galang, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Sasti menimpali. Iya, biar tahu rasa si sok suci itu. Pergi tanpa bawa apa-apa, persis pengemis. Galang hanya diam di sudut, wajahnya tegang. Sesekali ia melirikku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi seperti biasa, tak ada yang keluar dari bibirnya. Kami berangkat ke pengadilan agama dengan mobil tua Bulan. Sepanjang jalan, ibu dan anak perempuannya itu tertawa-tawa, membicarakan rencana masa depan tanpa aku. Aku duduk di belakang, tenang, menatap jalanan yang berlalu. Mereka tidak tahu. Ini adalah perjalanan terakhir mereka sebagai orang-orang yang merasa berkuasa atas hidupku. Sidang berjalan singkat. Di ruang yang dingin itu, hakim membacakan keputusan. Galang menandatangani. Lalu giliranku. Aku menorehkan namaku untuk terakhir kalinya. Dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Palu diketuk. Sah. Pernikahanku dengan Galang resmi berakhir. Bulan langsung berdiri, merangkul Galang dengan wajah berseri. Selesai. Akhirnya selesai. Ayo kita pulang, kita rayakan. Sasti tertawa, menatapku dengan sinis. Nah, sekarang kamu bebas pergi. Tidak usah balik lagi ya. Sama cari hidup sendiri, kalau bisa. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan keluar dari ruang sidang, menuju pelataran pengadilan. Mereka mengikuti di belakang, masih tertawa, masih merasa menang. Dan saat itulah semuanya berubah. Di pelataran, satu persatu, mobil-mobil hitam mengkilap berhenti. Bukan satu, bukan dua, 9 unit. Berjejer rapi seperti barisan kehormatan. Kaca-kaca gelap, pelat nomor, yang membuat beberapa orang di sekitar berbisik. Para sopir berseragam turun, membuka pintu serentak. Bulan berhenti tertawa, Sasti membeku. Galang menatap dengan mulut setengah terbuka. Dari mobil paling depan, turun seorang pria berusia 60-an, berjas hitam yang dijahit sempurna. Wajah yang sering muncul di sampul majalah bisnis. Bapak Arya Pradipta, pendiri Pradipta Group. Di belakangnya, seorang perempuan anggun berbalut busana elegan. Bundaku. Lalu Pak Joko dan beberapa pria berjas lain yang kukenal sebagai jajaran direksi. Mereka semua berjalan lurus, bukan ke arah Bulan, bukan ke arah Galang, tapi ke arahku dan ayah dengan mata yang berkaca-kaca, memelukku erat. Maaf ayah terlambat, nak. 3 tahun ini pasti berat sekali untukmu. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dengan bebas di hadapan mereka semua. Tidak apa-apa, ayah. Aku sudah pulang sekarang. Di belakangku terdengar suara benda jatuh. Aku berbalik. Bulan terduduk di lantai marmer. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Ia hampir pingsan. Kah, Kanaya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini apa? Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Aku menatapnya. Tenang, tanpa kebencian, tapi juga tanpa belas kasihan yang dibuat-buat. Nama saya Kayana Pradipta. Bu, kataku. Putri tunggal Bapak Arya Pradipta, pewaris Pradipta Group. Perempuan yang selama 3 tahun ibu suruh mencuci piring dan makan dari mangkuk sisa. Sasti yang berdiri di samping ibunya. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih. Ponsel di tangannya terjatuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gumamnya berulang-ulang. Pradipta Group, kata Galang lirih, seolah baru saja dihantam sesuatu. Itu perusahaan yang membangun apartemen tempat kantorku. Bahkan pabrik tempatku bekerja dulu ada di lahan milik mereka. Benar, Mas, kataku. Menatapnya. Kantor tempat kamu bekerja. Gedungnya milik keluargaku. Hotel tempat pesta Paman Herman juga milik keluargaku. Selama ini kalian merasa aku tidak punya apa-apa. Padahal hampir setiap tempat yang kalian banggakan berdiri di atas tanah keluargaku. Hening menyelimuti pelataran itu. Orang-orang yang lewat berhenti.
menyaksikan adegan yang seolah keluar dari sinetron. Bu Wulan dengan susah payah mencoba berdiri. Suaranya kini berubah dari pongah menjadi memelas. Nak, kenaya. Maksud ibu. Kayana. Ibu tidak tahu. Kalau ibu tahu, ibu tidak akan pernah. Itu dia masalahnya. Bu, potongku. Pelan, tapi tegas. Ibu tidak akan memperlakukan saya buruk kalau ibu tahu saya kaya. Tapi ibu memperlakukan saya seperti sampah. Justru karena ibu kira saya miskin. Itu yang membuat semuanya jelas. Ibu tidak pernah membenci saya. Ibu hanya membenci kemiskinan yang ibu kira saya bawa. Air mata mulai menggenang di mata Bu Wulan. Tapi kali ini bukan air mata yang membuatku iba. Selama 3 tahun. Lanjutku, saya mencari satu hal, cinta yang tulus, tanpa melihat harta. Dan kalian mengajari saya pelajaran paling berharga, bahwa di rumah ini tidak ada satupun yang mencintai saya. Kalian hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. Dan ketika kalian kira saya tidak bisa memberi apa-apa, kalian membuang saya. Galang melangkah maju, wajahnya hancur. Kenaya, tolong. Beri aku kesempatan. Aku tidak tahu. Aku. Justru itu, Mas, kataku. Dan untuk pertama kalinya, suaraku sedikit bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena lega. Kamu tidak perlu tahu siapa aku untuk membelaku. Kamu hanya perlu mencintaiku sebagai istrimu. Tapi kamu memilih diam berkali-kali. Kalau kamu membelaku saat kamu kira miskin. Hari ini ceritanya akan berbeda, tapi kamu tidak. Dan sekarang sudah terlambat. Aku berbalik pada ayah dan bunda, lalu pada Pak Joko yang membawa map tebal berisi dokumen. Pak Joko, tolong serahkan, kataku. Pak Joko menyerahkan map itu pada Bu Wulan. Tangan perempuan itu gemetar saat membukanya. Itu adalah surat utang atas nama Galang yang ibu buat untuk membeli cincin sasti, kataku. Kebetulan, pemberi pinjamannya adalah salah satu anak perusahaan keluarga saya. Tenang. Bu, saya tidak akan menagih. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa bahkan utang yang ibu pakai untuk gengsi ternyata bersumber dari keluarga menantu yang ibu hina. Wajah Bu Wulan benar-benar runtuh. Dan satu hal lagi, kataku. Menatap mereka bertiga satu persatu. Rumah yang selama ini kalian tempati. Tanah tempat rumah itu berdiri. Beberapa bulan lalu, melalui pihak ketiga. Lahan di kawasan itu telah dibeli oleh sebuah perusahaan untuk proyek peremajaan. Perusahaan itu adalah milik keluarga saya. Kalian akan menerima surat pemberitahuan resmi. Bukan dari saya, tapi dari hukum. Aku tidak mengatakannya dengan nada mengancam. Aku mengatakannya dengan tenang, seperti membacakan sebuah fakta. Dan justru ketenangan itulah yang membuat mereka benar-benar gemetar. Bu Wulan jatuh berlutut. Tolong. Nak, jangan usir kami. Kami tidak punya tempat lain. Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, kalimat yang pernah ia ucapkan padaku terngiang. Kamu pergi. Dan jangan kembali. Bu, kataku pelan. 3 tahun lalu, saat saya datang ke rumah ini dengan tangan kosong, ibu memperlakukan saya seperti pengemis yang beruntung. Hari ini, ibu memohon di hadapan perempuan yang sama. Saya tidak akan mengusir ibu seperti ibu mengusir saya. Saya bukan ibu, tapi konsekuensi dari perbuatan. Itu bukan saya yang menentukan. Itu hukum karma yang berjalan sendiri. Aku berbalik. Tidak ada yang perlu kutambahkan lagi. Aku melangkah menuju mobil yang sudah dibukakan pintunya. Tapi sebelum masuk, seseorang memanggil namaku. Suara yang kukenal. Kayana. Aku menoleh. Renata. Perempuan yang dulu dipamerkan Bu Wulan di pesta sebagai pembanding untuk merendahkanku. Ia berdiri di kejauhan. Rupanya kebetulan ada urusan di pengadilan. Matanya membulat, menyatukan potongan-potongan yang selama ini membingungkannya. Jadi, selama ini, kamu yang itu, Kayana Pradipta, yang fotonya jarang muncul itu, tanyanya. Hampir tak percaya. Aku ikut hadir di pesta Paman Herman. Aku ingat bagaimana Bu Wulan memperlakukanmu. Aku malu sekali waktu itu.
dijadikan alat untuk menghinamu. Maaf, aku tersenyum tipis padanya. Setidaknya, ada satu orang di antara mereka yang masih punya rasa malu. Tidak apa-apa, Renata. Kamu hanya kebetulan ada di sana. Bukan kamu yang menghina. Terima kasih sudah mengatakannya. Renata mengangguk. Lalu menatap bulan yang masih terduduk dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mungkin campuran antara kasihan dan kelegaan. Karena ia tidak jadi terikat dengan keluarga seperti itu. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang kuduga. Dalam hitungan hari, kabar tentang pewaris Pradipta Group yang menyamar menjadi menantu miskin dan diperlakukan keji oleh keluarga suaminya menjadi perbincangan di mana-mana. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena terlalu banyak orang yang menyaksikan adegan di pelataran pengadilan itu dan merekamnya. Ada yang memujiku sebagai perempuan kuat. Ada pula yang mencibir, mengatakan, aku sengaja membuat drama, tapi aku tidak lagi peduli pada pendapat orang. Aku sudah belajar. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan atau pujian. Ia datang dari kedamaian batin dan keberanian untuk menjadi diri sendiri seutuhnya. Yang lebih menyentuh adalah reaksi keluarga besar Galang, para bibi dan paman yang dulu diam saja saat aku dihina. Kini berbalik. Beberapa dari mereka menghubungiku, meminta maaf. Mengatakan mereka sebenarnya tidak setuju dengan perlakuan Bu Wulan, tapi tidak berani bersuara. Pak Herman, sang paman yang dihormati, bahkan datang langsung untuk meminta maaf atas nama keluarga. Nak, paman malu sekali, katanya. Suaranya berat. Kami semua melihat, tapi tidak ada yang berani menegur Wulan. Kami pengecut. Maafkan kami, aku menerima maaf mereka dengan tulus, karena menyimpan dendam hanya akan memberatkan langkahku ke depan. Tapi aku juga tahu, beberapa hal tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Sementara itu, hidup keluarga Wibowo mulai berbalik, persis seperti roda yang berputar. Galang kehilangan pekerjaannya, bukan karena aku campur tangan, tapi karena ketika kisah perlakuan buruk keluarganya viral, perusahaan tempatnya bekerja merasa nama baik mereka tercoreng dengan mempekerjakannya. Reputasinya hancur. Tak ada perusahaan yang mau menerima pria yang dikenal membiarkan istrinya dihina tanpa membela. Bu Wulan jatuh sakit-sakitan. Stres berat dan malu yang menumpuk membuatnya jarang keluar rumah. Tetangga yang dulu ia banggakan kini berbisik-bisik di belakangnya. Mimpinya tentang menantu kaya yang akan mengangkat derajatnya justru berakhir dengan kehilangan menantu yang sebenarnya jauh lebih kaya dari yang ia bayangkan. Sasti pun tak luput saat kisahnya menyebar. Perilaku merendahkannya selama ini terungkap di lingkaran pertemanannya. Banyak yang menjauh. Ia yang dulu gemar membanggakan diri, kini kesulitan bahkan untuk sekedar dipercaya orang. Mereka kehilangan banyak hal, bukan karena aku merampasnya, tetapi karena kesombongan, keserakahan. Dan cara mereka memperlakukan orang lain akhirnya berbuah pada diri mereka sendiri. Soal rumah dan tanah, proses hukumnya berjalan sesuai aturan. Mereka diberi waktu dan kompensasi yang layak, jauh lebih layak dari yang sebenarnya harus mereka terima. Aku tidak ingin menghancurkan mereka sampai ke titik nol. Itu bukan tujuanku. Aku hanya ingin keadilan, bukan kehancuran total. Aku tidak bersukacita atas penderitaan mereka, sungguh. Tapi aku juga tidak merasa perlu menanggung beban rasa bersalah. Apa yang mereka tuai adalah benih yang mereka tanam sendiri. Hari-hari setelah itu, aku kembali ke kehidupan yang telah lama kutinggalkan. Tapi anehnya, aku bukan lagi Kayana yang sama seperti 3 tahun lalu. Aku kembali ke kantor pusat Pradipta Group, gedung pencakar langit yang dulu hanya kupandang dari kejauhan saat menyamar. Kali ini, aku masuk bukan sebagai putri yang dimanja, tapi sebagai perempuan yang sudah ditempa. Aku datang paling pagi sebelum jam kerja dimulai dan sering pulang paling akhir. Aku mengikuti setiap rapat, mempelajari setiap laporan, menyerap setiap informasi. Pengalaman pahit di rumah Galang justru memberiku sesuatu yang tak bisa diajarkan sekolah bisnis manapun. Kemampuan membaca manusia. Membaca niat tersembunyi di balik senyuman. Dalam beberapa bulan,
aku mulai menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Ide-ide segar untuk proyek hunian terjangkau bagi kalangan muda. Strategi negosiasi yang tajam dalam mengakuisisi lahan. Para direktur senior yang awalnya meragukan, perlahan mulai menaruh hormat. Aku tidak lagi hanya dikenal sebagai putri Bapak Arya, tapi sebagai Kayana Pradipta, eksekutif muda yang kompeten dan punya visi. Tapi yang paling kusyukuri bukan jabatan, bukan pula angka di rekening. Yang paling kusyukuri adalah aku belajar siapa diriku saat tidak punya apa-apa. Karena hanya saat kita kehilangan segala atribut, kita benar-benar tahu apa yang tersisa dari diri kita. Ayah suatu malam mengajakku bicara di balkon rumah. Angin malam berembus pelan. "Nak," katanya, "ayah minta maaf dulu membiarkanmu menjalani semua ini. Ayah tahu kamu ingin membuktikan sesuatu, tapi melihatmu menderita selama 3 tahun, itu menyiksa ayah dan bunda." Aku menggeleng. Justru aku berterima kasih, Ayah, karena ayah memberiku kebebasan untuk jatuh dan kepercayaan bahwa aku bisa bangkit. Kalau ayah menarikku sejak awal, aku tidak akan pernah jadi seperti sekarang. Ayah tersenyum, lalu menggenggam tanganku, sama seperti saat aku kecil. Harta itu titipan. Nah, tapi harga diri itu milikmu sepenuhnya, dan kamu menjaganya dengan baik. Tentang Galang, aku tak pernah lagi bertemu dengannya secara langsung. Tapi suatu hari, sebuah surat sampai ke kantorku. Tulisan tangannya, ia meminta maaf. Panjang lebar, mengaku menyesal, mengaku pengecut. Mengaku baru memahami betapa berharganya aku setelah kehilangan. Aku membaca surat itu sampai habis, lalu kulipat rapi dan kusimpan. Bukan untuk dikenang dengan benci, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah kenyamanan yang rapuh. Dan aku tidak pernah membalas surat itu. Beberapa bab dalam hidup memang lebih baik ditutup tanpa kata. Aku memilih untuk melangkah maju, membangun masa depan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk perusahaan keluarga dan untuk banyak proyek sosial yang kurintis. Salah satunya, program rumah layak huni untuk keluarga muda berpenghasilan rendah. Karena aku tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Aku pernah ada di sana, meski hanya sebagai penyamaran. Dan pengalaman itu membuatku lebih peka, bukan lebih sombong. Cerita ini mengajarkan banyak hal, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang ia kira lebih rendah adalah cermin sejati dari karakternya. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan atau ponsel yang ia pegang, karena kau tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu. Dan jangan pula menggadaikan harga diri demi kenyamanan, seperti yang dilakukan Galang. Karena pada akhirnya, keberanian untuk berdiri di sisi yang benar jauh lebih berharga dari kenyamanan untuk diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisiku dulu. Diremehkan, dihina, diperlakukan seperti tak berharga di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Untuk kalian, aku ingin mengatakan ini. Harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi oleh seberapa teguh kau menolak untuk percaya pada penghinaan mereka. Kekuatanmu mungkin belum terlihat hari ini, tapi simpan, rawat. Dan suatu saat, ia akan bicara untukmu, lebih lantang dari semua hinaan yang pernah kau terima. Ada juga banyak suami seperti Galang di luar sana, pria yang mencintai dengan caranya, tapi tak cukup berani membela, yang memilih diam, karena diam terasa lebih mudah. Untuk kalian, ketahuilah, istri tidak meminta kalian menjadi pahlawan. Ia hanya meminta kalian berdiri di sisinya, terutama saat dunia menyerangnya. Diameter di saat seperti itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ulan yang mengukur nilai seorang menantu dari isi dompetnya, yang lupa bahwa menantu juga anak orang yang dititipkan untuk dijaga, bukan untuk diinjak. Ingatlah, cara kalian memperlakukan menantu hari ini adalah cara yang akan kembali pada kalian esok hari. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau untuk menyakiti. Pilihan untuk menghargai atau
untuk merendahkan, dan setiap pilihan akan menuai hasilnya pada waktunya. Aku, Kayana Pradipta, akhirnya pulang. Bukan hanya ke rumah keluargaku, tapi ke dalam diriku sendiri. Perempuan yang dulu bersembunyi di balik daster lusuh, kini berdiri tegak, dengan kepala terangkat dan hati yang utuh. Karena pada akhirnya harga diri adalah mahkota, dan tidak seorang pun, sekuat apapun mereka mencoba, berhak menginjaknya. Terima kasih, sahabat, sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari kisahmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.